Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Akan tetapi, tepat saat indera spiritualnya menyentuh tepian istana hitam di lembah itu, niat membunuh yang dahsyat tiba. Tiba menguncinya, ada yang memata-matai. Teriakan keras terdengar dari lembah, lalu beberapa aura kuat membubung ke langit dengan kecepatan luar biasa dan langsung menuju tempat persembunyian mereka. Oh tidak, kita ketahuan. Wajah Chen Ping berubah, dan dia tiba-tiba menarik kembali pikirannya, menarik Humasi dan berlari, mundur cepat. Hampir pada saat mereka berangkat, beberapa cahaya iblis gelap menyambar lembah tempat mereka bersembunyi. Menyebabkan batu-batu besar runtuh dan asap serta debu memenuhi udara. Tangkap mereka, berani memata-matai di luar lembah angin hitam, kau mencari kematian. Puluhan kultivator iblis menyerbu keluar dari lembah, dipimpin oleh seorang kultivator iblis tingkat 5 dari alam abadi. Bumi, lah berwajah garang dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menutup jarak antara dirinya dan mereka dalam. Sekejap mata, Chen Ping dan Humasi tak berani berhenti sejenak. Mereka memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal dan bergegas menuju kota pedang suci. Para pembudidaya iblis di belakang mereka mengejar mereka tanpa henti, menyerang mereka dengan segala jenis mantra ganas dan senjata tersembunyi, yang memaksa mereka ke dalam bahaya. Bajingan-bajingan ini cepat sekali. Humasi menghindar dan mengumpat, lalu berbalik dan melemparkan beberapa jimat, yang meledak menjadi semburan api dan sedikit menghentikan para pengejar. Chen Ping berkonsentrasi merasakan napas di belakangnya, terus-menerus menyesuaikan arahnya dan memanfaatkan medan untuk menghindari serangan. Diam-diam dia merasa beruntung karena tidak terburu-buru masuk. Kalau tidak, dia akan terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Mereka berdua berlari liar sepanjang jalan, mengandalkan keakraban mereka dengan arah kota pedang suci dan beberapa trik mengelak Chen Ping yang sangat lihai di saat-saat kritis. Mereka akhirnya bergegas masuk ke gerbang kota pedang suci dengan panik setelah membayar harga beberapa luka ringan. Para pembudidaya iblis itu mengejar hingga ke dekat gerbang kota, tetapi tampak takut dan tidak berani memasuki wilayah kota suci pedang. Mereka hanya bisa mengumpat beberapa kali di luar kota dan pergi dengan marah. Chen Ping dan Humasi bersandar di tembok kota, terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat, dan wajah mereka masih menunjukkan sedikit ketakutan. Sial, aku hampir jatuh di sana. Humasi menyeka debu dari wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Saat itu, sesosok yang familiar berjalan cepat. Itu Ling Xue. Melihat kedua lelaki itu tampak menyedihkan, dia tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Saudara Chen, Guru Hu, bagaimana kalian bisa sampai ke kondisi seperti ini? Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Mendengar ini, ekspresi Ling Xue sedikit berubah. Senang kalian semua baik-baik saja. Ayo cepat ikut aku. Guru ingin bertemu denganmu. Keduanya mengikuti Ling Xue dan datang ke halaman Mo Chen lagi. Mo Chen sedang duduk di meja batu, menyesap teh. Melihat mereka masuk, ia meletakkan cangkir tehnya, melirik mereka, dan berkata ringan, sepertinya kalian pergi ke lembah angin hitam. Baik, senior. Chen Ping membungkuk dan berkata, hanya saja ada sesuatu yang salah dengan situasi di lembah angin hitam. Dia menceritakan kepada Mo Chen tentang penemuannya, termasuk bahwa aura para pembudidaya iblis berbeda dari Istana Dao Jahat, dan bahwa dia diburu setelah ditemukan. Setelah mendengarkan ini, Mo Chen mengangguk dan berkata, seperti yang diduga, lembah angin hitam tidak mungkin merupakan cabang dari Istana Jalan Jahat. Mengapa? Tanya Chen Ping. Para kultivator iblis di lembah angin hitam berasal dari garis keturunan iblis darah. Metode kultivasi mereka mengandalkan menghisap darah kultivator lain untuk meningkatkan kultivasi mereka. Metode mereka kejam, tetapi sangat berbeda dengan pendekatan Aula Dao Jahat yang berfokus pada pemurnian jiwa. Mo Chen menjelaskan, lagi pula, garis keturunan iblis darah itu kejam dan pendendam. Kau beruntung bisa lolos dari mereka. Jika kau benar-benar masuk, kau mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Chen Ping dan Hu masih saling berpandangan, keduanya terkejut dan dipenuhi amarah. Jadi, kita tertipu oleh gedung informasi itu. Humasi berkata dengan marah,
1 juta batu abadi itu ditukar dengan berita palsu. Mo Chen melirik mereka dan menghela napas. Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya bahwa informasi dari gedung informasi mungkin tidak dapat diandalkan, jadi kalian harus mencari tahu sendiri. Saya pikir karena saya melihat Anda tidak terbiasa dan saya ingin sekali mendapatkan informasi, saya sengaja menggunakan berita Black Wind Valley untuk menipu Anda dan menghasilkan uang kotor. Bagaimana ini bisa terjadi? Humazi membanting meja dan berkata, ayo kita pergi dan selesaikan masalah ini dengan mereka sekarang juga dan minta mereka mengembalikan uang itu. Wajah Chen Ping juga dingin. 1 juta batu abadi memang masalah kecil, tapi ditipu seperti ini sungguh tak tertahankan. Baginya, senior, kami akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia dan Humazi berbalik dan bergegas menuju gedung informasi. Guru, haruskah aku pergi dan menghentikan kakak senior Chen? Ling Xue menatap Mo Chen dan bertanya. Tidak perlu, biarkan saja. Setiap kegagalan membuatmu lebih bijaksana, kata Mo Chen. Tak lama kemudian, Chen Ping dan Humazi kembali melangkah ke gedung informasi. Pelayan yang sebelumnya menerima mereka masih berdiri di aula. Melihat Chen Ping dan Humazi kembali, raut wajah terkejut terpancar di wajahnya. Kemudian dia kembali tersenyum profesional dan berkata, kedua tamuku, apakah ada hal lain yang kalian butuhkan? Kembalikan uangnya. Chen Ping langsung ke intinya, nadanya dingin, informasi yang kau berikan padaku salah. Lembah angin hitam sama, sekali bukan cabang dari istana Dao jahat. Senyum pelayan itu memudar dan dia menggelengkan kepalanya, Tuan, menurut peraturan gedung informasi kami. Setelah informasi terjual, tidak dapat dikembalikan. Aturan yang tidak masuk akal. Humazi berteriak dengan marah, kalian menjual berita palsu dan menipu orang, dan kalian masih tidak mau mengembalikan uangnya. Percaya atau tidak, saya akan merobohkan gedung kumuh kalian. Pelayan itu tampak tidak takut pada para kader dan berkata dengan nada tegas, Tuan, hargai diri Anda. Gedung informasi. Kami telah berdiri di kota Jiansheng selama bertahun-tahun dan memiliki aturannya sendiri. Kami hanya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi. Informasi itu sendiri tidak benar atau salah. Itu adalah kesalahan penilaian Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami? Tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan uang. Kau, Humazi sangat marah hingga hendak menyerang, namun ditahan oleh Chen Ping. Chen Ping menatap pelayan itu, tatapannya sedingin es, lah tahu jika ia bertindak di sini, ia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Gedung informasi pasti punya dukungan untuk berani bertindak seperti ini. Bukankah kamu bilang kalau pesannya salah, uangnya akan dikembalikan sepenuhnya? Tanya Chen Ping. Apa aku bilang begitu? Aku tidak ingat. Coba tanya-tanya dan cari tahu kapan gedung informasi kami pernah mengembalikan uang, kata pembantu itu dengan sombong. Sialan, kamu menyangkalnya meskipun kamu mengatakannya. Humazi sangat marah. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan dia sangat marah pada pelayan di depannya. Apakah kamu akan mundur atau tidak? Tanya Chen Ping dengan dingin. Jangan mundur, kata pelayan itu. Tuan Hu, bunuh dia, kata Chen Ping kepada Humazi. Ketika Humazi mendengar ini, dia menerkam pembantu itu bagaikan harimau lapar. Pembantu itu mencoba melawan, tetapi ditahan oleh Chen Ping. Pelayan ini baru berada di tingkat keempat alam abadi duniawi. Chen Ping dan Humazi mengejutkannya dan membuatnya tak bisa bergerak. Humazi meniduri pembantunya dengan gila-gilaan. Orang-orang yang lewat berhenti dan hanya bisa mendengar jeritan pembantu itu, tetapi tidak dapat melihat apapun. Hanya dalam waktu 10 menit, pembantu itu terdiam. Dia dibunuh oleh Humazi. Di dalam gedung informasi, tubuh pelayan itu jatuh lemas ke tanah, darah perlahan merembes keluar dari bawahnya. Menodai lantai halus menjadi merah. Para pendeta yang tadinya berdiri menonton, tiba-tiba menjadi gempar. Suara napas orang-orang terdengar silih berganti. Gila, beraninya mereka membunuh orang di sini. Itu orang-orang dari gedung informasi. Apa kedua orang ini mau mati? Lihat, penjaga dari gedung informasi ada di sini. Setelah beberapa teriakan marah, sekelompok orang dengan cepat berjalan keluar dari dalam gedung informasi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah brokat dengan wajah persegi.
tetapi saat ini wajahnya pucat pasi. Dan matanya sedingin es, La menatap mayat di tanah, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping dan Humasi. Aura yang kuat, terpancar darinya, menekan udara di sekitarnya begitu kuat hingga seolah membeku. Di belakangnya, lebih dari 10 penjaga dengan aura tenang, semuanya berwajah tidak ramah dan memegang berbagai senjata, langsung mengepung Chen Ping dan Humasi, membentuk pengepungan yang ketat. Betapa beraninya, pria parubaya itu menggertakkan giginya, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Beraninya kau membunuh di siang bolong di gedung informasiku. Apa kau pikir gedung informasiku hanya untuk pamer? Humasi baru saja dibutakan amarah, tetapi setelah tenang, ia menatap para penjaga di sekitarnya, yang mengawasinya. Dengan saksama, dan pria parubaya itu dengan sikap yang mengesankan, La merasa sedikit takut, tetapi tetap teguh pada kata-katanya, dia pantas mati. Siapa yang menyuruhmu, gedung informasi, untuk menjual berita palsu? Beraninya kau, menyangkalnya, menjual berita palsu. Pria parubaya itu mencibir, tatapannya menyapu tubuh pelayan di tanah, lalu menatap Chen Ping, aturan gedung. Informasi kami selalu menandai harga dengan jelas dan bersikap adil kepada semua orang. Kalianlah yang membunuh orang tanpa bicara sepatah kata pun. Kalau kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian tidak akan pernah meninggalkan gedung informasi ini. Chen Ping melangkah maju, berdiri di depan Humasi, La menatap pria parubaya itu dengan tenang dan berkata, "Perlahan, penjelasan, kami memang bisa memberimu penjelasan. Kami menghabiskan 1 juta batu abadi dari Anda untuk membeli informasi tentang cabang balai jalan jahat, Tetapel. Orang-orang Anda menunjuk ke lembah angin hitam dan mengklaim bahwa itu adalah cabang balai jalan jahat. Tapi sebenarnya, lembah angin hitam adalah wilayah garis keturunan iblis darah dan tidak ada hubungannya dengan istana jalan jahat. Kami pergi untuk menyelidiki dan hampir kehilangan nyawa di tangan iblis darah. Kami kembali untuk berdebat dan menuntut pengembalian batu-batu abadi, tetapi pelayanmu tidak hanya menolak mengakuinya, tetapi juga arogan dan membuat berbagai macam alasan. Apakah ini salah kami?" Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula, dan para biksu yang mengawasi di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Banyak dari mereka menatap pria parubaya itu dengan sedikit keanehan di mata mereka. Wajah pria parubaya itu sedikit berubah. La jelas tidak menyangka alasannya seperti ini, tetapi ia tetap bersikeras. "Omong kosong. Informasi yang diberikan oleh gedung informasi saya sudah diverifikasi. Bagaimana mungkin itu salah? Kalian pasti salah menilai, salah menargetkan lembah angin hitam. Sekarang kalian ingin menyalahkan kami, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Ini benar-benar keterlaluan, salah pikiran." Tatapan Chen Ping berubah dingin. "Waktu itu, orang-orangmu bersumpah bahwa informasi itu benar-benar andal dan jika ada kesalahan, pengembalian uang penuh akan diberikan. Sekarang setelah terjadi kesalahan, mereka bukan hanya tidak mengembalikan uangnya, mereka bahkan mengingkarinya. Apakah ini aturan gedung informasimu? Berhentilah membingungkan publik di sini." Pria parubaya itu berkata dengan tegas, "Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawamu. Ini wajar, apapun alasanmu, jika kau membunuh seseorang dari gedung informasiku, kau harus membayar harganya. Katakan padaku, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di gedung informasiku. Apa kau tidak punya murid senior di belakangmu untuk mendisiplinkanmu?" Dia jelas ingin tahu asal-usul Chen Ping dan 2 orang lainnya. Jika mereka target yang mudah, dia pasti akan mencoba mencari mereka hari ini. Jika mereka punya latar belakang, dia juga akan mempertimbangkannya dengan saksama. Chen Ping berkata dengan tenang, "Saya adalah murid Sekte Pedang, Chen Ping." Sekte Pedang. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Sekte Pedang memang cukup terkenal di kota Pedang Suci, tetapi tampaknya itu tidak cukup membuatnya takut. La mendengus dingin, memangnya kenapa kalau mereka murid Sekte Pedang di kota Pedang Suci? Bukan giliran Sekte Pedang yang mengamuk. Humasi tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kau tahu apa? Chen Ping bukan murid Sekte Pedang biasa." Pria parubaya itu mengabaikan Humasi dan hanya menatap Chen Ping. Beraninya seorang murid Sekte Pedang begitu lancang.
Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu tempatmu. Secercah ketidakberdayaan melintas di mata Chen Ping, Latak menyangka gelar sekte pedang tak akan berguna. Tetapi ketika dia melihat pihak lain hendak mengambil tindakan, Chen Ping tidak ingin menjadi musuh gedung informasi. Tetapi segera, Chen Ping memikirkan seseorang dalam benaknya. Itu Zhao Tianyi yang saya temui di gerbang kota. Orang ini berkata jika aku punya masalah, aku bisa datang kepadanya dan dia akan menjadi kakak laki-lakiku. Bukankah sekarang saat yang tepat untuk menggunakan nama Zhao Tian? Kemudian, Chen Ping perlahan mengucapkan sebuah nama, Zhao Tianyi, apakah kamu mengenalnya? Zhao Tianyi. Ketika lelaki parubaya itu mendengar nama itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan sekilas ketakutan terpancar di matanya. Zhao Tianyi adalah seorang pembuat onar terkenal di kota Jiansheng dan sekitarnya. Berbekal fakta bahwa ayahnya adalah penguasa Yu Cheng, ia bertindak arogan dan mendominasi. Kekuatannya juga cukup mengesankan, dan pasukan biasa tidak berani memprovokasinya. Melihat perubahan ekspresi pria parubaya itu, Chen Ping mengerti dan melanjutkan, Zhao Tianyi dan aku bersaudara. Menurutmu apa yang akan dia lakukan jika dia tahu aku disakiti olehmu? Wajah pria parubaya itu muram dan ragu, memang sedikit takut pada Zhao Tianyi, tetapi gedung informasi telah beroperasi di kota Jiansheng selama bertahun-tahun dan memiliki pendukung. Jika ia membiarkan Chen Ping dan yang lainnya pergi seperti ini, bukankah ia akan ditertawakan jika berita itu tersebar? Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, kalaupun kau kenal Zhao Tianyi, terus kenapa? Ini kota suci pedang, bukan wilayah ayahnya. Membunuh seseorang berarti membayar dengan nyawa, dan berutang berarti membayar utang. Kau membunuh seseorang, jadi kau harus tetap tinggal. Kau bisa selamatkan nyawamu, atau kau bayar batu abadi yang cukup sebagai kompensasi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia jelas tidak ingin terlalu menyinggung Zhao Tianyi atau menyelamatkan mukanya, jadi dia meminta kompensasi. Chen Ping menatapnya dan berkata perlahan, saya ulangi, saya adik Zhao Tianyi. Jika kamu bijaksana hari ini, kembalikan 1 juta batu abadi itu dan minta maaf, mungkin masalah ini bisa dihentikan. Kalau tidak, saat kakak tertua saya datang, apalagi ganti rugi, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyelamatkan gedung informasi ini. Dia pemarah dan mungkin akan benar-benar merobohkan gedung Anda yang rusak itu. Kau berani mengancamku. Pria parubaya itu marah mendengar kata-kata Chen Ping, merasa Chen Ping memanfaatkan Zhao Tianyi untuk menakut-nakutinya. Jika ia benar-benar takut, bukankah ia akan terlihat terlalu pengecut? Dia tertawa terbahak-bahak, Zhao Tianyi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau benar-benar berpikir gedung informasiku ditaklukkan? Belum lagi dia tidak datang, kalaupun datang, kau tidak akan mudah hari ini. Begitu ia selesai berbicara, sebuah suara arogan terdengar dari luar gedung informasi, siapa bilang aku bukan siapa? Siapa? Bela aku. Sebelum ia selesai berbicara, sesosok tubuh menyerbu seperti badai. Itu adalah Zhao Tianyi. Dia diikuti oleh beberapa pengikut, yang semuanya tampak agresif. Zhao Tianyi langsung melihat Chen Ping dan Hu Mazi yang terkepung, lalu melihat mayat-mayat di tanah, tersenyum. Dingin, apa urusanku waktu itu? Aku hanya membunuh pelayan kecilmu. Beraninya kau, dari gedung informasi, mengganggu saudara-saudaraku. Zhao Tianyi langsung menghampiri Chen Ping dan menepuk pundaknya, adik kecil, kamu baik-baik saja. Kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan menghajarnya. Ketika pria parubaya itu melihat Zhao Tianyi benar-benar datang, wajahnya langsung memucat. Kesombongannya yang sebelumnya lenyap dan ia tergagap, Zhao. Tuan muda Zhao, kenapa kau di sini? Zhao Tianyi meliriknya sekilas, kalau aku tidak datang, adikku akan diganggu sampai mati olehmu, bajingan. Bukankah kau baru saja bilang aku bukan siapa-siapa? Pria parubaya itu segera menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, tidak, saya tidak mengatakan itu, Tuan. Zhao, Anda salah dengar, bagaimana mungkin saya berani mengatakan itu kepada Anda? Omong kosong. Teriak seorang antek di belakang Zhao Tianyi, kami mendengarnya dengan jelas di luar tadi. Kaulah,
Orang tua, yang mengatakannya. Zhao Tianyi melangkah maju dan menatap tajam pria parubaya itu, berani melakukannya tapi tidak bertanggung jawab. Kurasa kau tidak akan mampu bertahan di gedung informasi ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bertindak secepat kilat dan menamparkan dada pria parubaya itu dengan satu telapak tangannya. Pria parubaya itu tak sempat bereaksi. Terdengar bunyi gedebuk pelan, dan ia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras dan menyemburkan darah. Jelas sekali ia sudah mati.